Jadi kalau teman-teman mau bangun rumah, insya Allah siap saya bantu. Tapi sebelum bangun rumah, bangun dulu lah rumah tangga ya. Soalnya ini dari wajah-wajah ini terdetek sama saya ini masih pada single fisabilillah ya. Semoga istiqomah. Amin. Istiqomah apanya nih? Singlenya apa fisabilillahnya? Fisabilillahnya ya. Kalau masih sendiri ya taat sama Allah, wala taqrabuz zina. Jadi jangan singlenya yang istiqomah, bahaya ya, salah-salah aminin. Apalagi di hari Jumat ya. Sore Jumat ini mau hujan lagi, mustajabah doanya berlipat-lipat. Apalagi teman-teman lagi safar ke sini, hadir di majelis ilmu, masya Allah. Hati-hati jangan salah-salah aminin, saya nggak tahu jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada semangat nih? Udah pada makan siang belum? Sama, saya juga belum. Tapi harus tetap semangat ya. Saya ulangin salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana di siang hari ini Allah dengan taufik darinya masih menuntun hati-hati kita dan menggerakkan langkah kaki kita hingga kita bisa sama-sama berkumpul di rumah Allah yang mulia, duduk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan begitu Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Allah. Semoga selalu Allah curahkan kepada seorang manusia mulia, insan pilihan, idola kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah bersolawat kepadanya, mampu mengamalkan sunnah-sunnahnya, agar kita terpilih di antara umatnya nanti yang mendapatkan syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan guru saya Ustaz Hasan Fikri, kemudian Pemuda dan Ramadan selaku founder Islam Fajar, ayah bunda, teman-teman seperjuangan, dan adik-adik semuanya yang disayang Allah.
Inspirasi dan motivasi boleh datang dari siapa aja. Tapi kalau kita mau belajar agama harus sama ahlinya, mesti kepada ulama. Nah, saya ini berbicara bukan sebagai ustaz. Walaupun secara bahasa ustaz itu artinya guru, bukan niat saya ingin mengajari, ingin menggurui. Biarlah nanti Kang Dadan dan teman-teman yang join Islam mengajar akan menjadi ustaz. Karena ustaz itu artinya guru. Bukan niat saya ingin mengajari, ingin menggurui. Apalagi di sebelah saya ada guru saya, Masya Allah. Karena boleh jadi yang ada di depan saya ini ilmunya lebih mumpuni, ilmu agamanya lebih faqih, amal solehnya lebih bagus, derajat takwanya lebih mulia. Saya yang bicara nggak lebih keren dari teman-teman yang mendengarkan. Karena ukuran kemuliaan kita di sisi Allah itu nggak diukur dari yang namanya popularitas. Meskipun ya secara data, secara fakta mungkin followers di Instagram di sini saya yang paling banyak. Tapi kan bukan itu ukuran kemuliaan, teman-teman. Ukuran kemuliaan kita kata Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 apa, teman-teman? Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Jadi takwa yang jadi ukuran kemuliaan kita di sisi Allah. Hari ini saya berusaha bermanfaat dengan menjadi dai. Untuk berdakwah itu gak harus jadi ustaz apalagi ulama. Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna, salah seorang ulama tokoh pergerakan di Mesir, menasihati murid-muridnya dengan satu kalimat, kun da'iyan qabla an tukun kulla syai'. Jadilah kalian dai sebelum kalian jadi apapun. Maksudnya gimana? Dakwah itu bukan hanya ceramah, dakwah itu bukan hanya tausiah, dakwah itu bukan hanya tabligh. Inti dari dakwah itu apa? Ngajak orang ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah, kebijaksanaan, termasuk ilmu dan mau'izah hasanah. Baru kemudian nasihat yang baik. Jadi terkadang dakwah yang real itu justru dengan contoh, dengan uswah, dengan qudwah, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Nah, teman-teman semuanya yang disayang Allah, saya bukan ustaz apalagi ulama. Secara background pendidikan saya bukan lulusan Timur Tengah, bukan dari perguruan tinggi agama, gelar saya bukan SPDI, bukan LCMA apalagi, tapi ST ya. Tadi udah disebutin bahwa profesi saya ini adalah arsitek. Jadi kalau teman-teman mau konsultasi agama, jangan ke saya, tanyakan ke ulama, ke Ustaz Hasan, Insya Allah. Tapi kalau teman-teman suatu saat pengen bangun rumah, Insya Allah siap saya bantu. Insya Allah, karena ya arsitek, Insya Allah salah satu dengan keilmuannya bisa membantu mewujudkan rumah impian dengan idenya, dengan gagasannya. Arsitek itu bukan tukang gambar ya teman-teman. Tukang gambar itu drafter. Arsitek itu berkomunikasi dengan visual, bukan dengan verbal. Jadi yang dijual dari seorang arsitek itu bukan gambarnya, tapi idenya. Akan beda kalau teman-teman mau bangun rumah, contoh aja di Google. Contoh aja, beli aja majalah denah rumah, memang bakal sesuai dengan kafling yang teman-teman punya. Makanya disitulah arsitek dibutuhkan, karena ketika membangun rumah nanti terkait budgetnya berapa jumlah kamar tidur, kebutuhannya mau apa, konsepnya mau gimana, nanti luas. Kita nggak bicara arsitektur di sini. Jadi kalau teman-teman mau bangun rumah, Insya Allah siap saya bantu. Tapi sebelum bangun rumah, bangun dulu lah rumah tangga ya. Soalnya ini dari wajah-wajah ini terdetek sama saya ini masih pada single fisabilillah ya. Semoga istiqomah. Amin. Istiqomah apanya nih? Singlenya apa fisabilillahnya? Fisabilillahnya ya. Kalau masih sendiri ya taat sama Allah, wala taqrabuz zina. Jadi jangan singlenya yang istiqomah, bahaya ya, salah-salah aminin. Apalagi di hari Jumat ya. Sore Jumat ini mau hujan lagi, mustajabah doanya berlipat-lipat. Apalagi teman-teman lagi safar ke sini, hadir di majelis ilmu, Masya Allah. Hati-hati jangan salah-salah aminin, saya nggak tahu jawab. Oke, teman-teman semuanya bisa Allah.
Saya ketitipan amanah dari panitia untuk sharing seputar pemuda dan perubahan. Berhubung yang ada di hadapan saya ini rata-rata masih anak muda, benar nggak? Masih pemuda semuanya ya, termasuk saya masih pemuda. Ustadz juga masih pemuda insya Allah. Karena definisi pemuda dalam Islam itu adalah yang udah spoiler dikit. Saya tanya dulu deh, apa definisi pemuda yang teman-teman tahu? Biar ngajak mikir dulu lah. Ada yang tahu? Boleh? Apa, Teteh? Masih produktif? Ya boleh. Ada lagi? Usia di bawah pensiun, misalnya di bawah 60, di bawah 55 juga masih produktif, tapi apakah dikatakan pemuda? Belum tentu ya. Terus apa dong definisi pemuda? Ada lagi yang mau kasih jawaban? Jangan kata saya deh, jangan kata tokoh, jangan kata fulan bin fulan gitu. Apa kata Allah dalam Al-Quran tentang pemuda? Ternyata definisi pemuda itu ada dalam Quran, teman-teman. Coba teman-teman buka Quran surah Ar-Rum ayat 54. Jangan ayat 21 aja yang dihafal ya. Yang udah siap-siap mau nikah tahu nih Ar-Rum 21 itu bunyinya apa. Nah, Ar-Rum ayat 54-nya teman-teman. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Yang artinya Allah lah yang menciptakan kalian dari awalnya keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kalian setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kalian setelah kuat itu lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia Maha mengetahui, Maha kuasa. Subhanallah. Dari ayat barusan muncul nggak definisi pemuda itu apa? Apa teman-teman? Pemuda itu adalah kekuatan yang berada di antara dua kelemahan. Kan tadi Allah katakan kita diciptakan awal-awalnya lemah, dari mulai dalam kandungan ibu, bayi nggak bisa ngapa-ngapain, semuanya diurusin, nah, dipopok, dimandiin gitu. Lemah, kita nggak berdaya, tumbuh, berkembang sampai remaja, balik, dewasa, baru kita kuat. Setelah itu, apalagi fisik kita melemah lagi, tulang melemah, penglihatan jadi rabun, bahkan berubah nanti kata Allah. Jadi tua, pikun bahkan sebagian ya. Jadi definisi pemuda itu adalah kekuatan di antara dua kelemahan. Dan lebih spesifik lagi, pemuda itu dalam Islam adalah yang di bawah 40 tahun. Dari balik sampai 40 tahun. Itu yang namanya pemuda. Jadi yang hadir di sini semuanya masih anak muda ya. Masih pemuda ya, termasuk Ustaz masih pemuda, Insya Allah. Tapi teman-teman meskipun kita masih sama-sama anak muda, tapi beda di status ya. Teman-teman masih pada sendiri-sendiri, single. Kalau saya alhamdulillah, amin udah sholat. Kang Dadan udah belum? Belum, Masya Allah. Barangkali yang hadir di sini gitu bisa menawarkan CV-nya nanti di mediasi sama Ustaz Hasan, biar perjuangan Islam mengajarnya itu lebih kencang, Masya Allah ya. Allah bantu nanti Insya Allah keberkahan menikahnya Insya Allah. Nah teman-teman semuanya bisa Allah, Islam itu bangkit, Islam itu tumbuh dari sejak Nabi Muhammad SAW. Nabi kemudian mendidik generasi terbaik yaitu para sahabat. Itu rata-rata sahabat Nabi teman-teman usianya muda-muda, jarang yang tua-tua. Berdasarkan definisi tadi yang di bawah 40 tahun tadi ya, rata-rata sahabat Nabi itu bahkan yang as-sabiqun al-awwalun, dari awal perjuangan Islam itu rata-rata pemuda. Sebut aja yang paling muda siapa?
Ali bin Abi Thalib sama Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma usianya 8 tahun. Ada Thalhah bin Ubaidillah 11 tahun, Al-Arqam bin Abil Arqam 12 tahun, Abdullah bin Maz'ud 17 tahun, Ja'far bin Abi Thalib 18 tahun, dan seterusnya. Pokoknya yang dari 10 sahabat Nabi yang dijamin surga, 10 yang dijamin surga aja, itu rata-rata memang anak muda semuanya gitu. Paling tua itu 37 tahun, itu pun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pemuda. Jadi Islam ini bangkit, Islam ini berawal dari pemuda. Jadi usia kita nih teman-teman, ini adalah usia yang luar biasa kata Allah. Makanya jangan sia-siain masa muda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Kata Allah, demi waktu sungguh manusia itu benar-benar rugi. Kita udah divonis nih sama Allah bahwa kita sebagai manusia rugi. Tapi belum selesai ayatnya. Ada pengecualiannya, ada tapinya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Tadi seperti yang disampaikan sama Ustaz Hasan, pentingnya iman sebelum Quran. Pondasi dari ilmu itu adalah untuk membangun iman. Ternyata biar kita nggak rugi, kita harus punya yang namanya iman. Iman itu terkait dengan keyakinan. Kata Ustaz Hasan dalam salah satu ceramahnya ketika saya berguru ke beliau. Kemudian wa'amilus sholihat, dan beramal soleh. Amal soleh itu terkait karya. Iman dan amal soleh itu sepaket. Iman pasti melahirkan amal soleh. Iman yang sempurna itu sepaket melahirkan amal soleh. Karena kata ulama syarat iman itu ada 3. Iman itu diikrarkan dengan lisan, kita bersyahadat, syahadatain. Kemudian dibenarkan oleh hati, dan yang ketiga dibuktikan dengan amal perbuatan. Makanya rukun Islam itu setelah syahadat yang pertama, sisanya amal semuanya, sholat, zakat, puasa, haji. Bagaimana kualitas amal soleh tergantung dari kualitas iman kita.